Ingin ringkas saja, Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin terkait dengan tahu ini, tahu itu ada 4. Tahu itu ada 4. Bapak pernah baca, pernah dengar ini. Ada orang yang tahu, dia tahu. Ada orang yang tahu, dia tidak. Ada yang ketiga, dia tidak tahu, dia tahu. Yang keempat, tidak tahu, tidak. Nah, ada yang pertama tahu, dia tahu. Saya tanya sama Pak Haji Ahmad Sucipto, Pak Sucipto, Pak, bagaimana Pak tentang kemiliteran? Bapak jawab, pas, memang Bapak pasti tahu. Bapak tahu bahwa Bapak jawab itu memang di bidangnya. Ini mobil saya gini. Kita tanya sama yang ahlinya, enak gak? Karena dia tahu dan dia memang tahu. Bapak tanya tajwid sama saya jawab, saya tahu, saya pernah belajar tajwid puluhan tahun. Gitu. Enak nggak? Tahu. Yang repot yang kedua, ada orang tahu tapi dia tidak tahu. Tahu dia tidak tahu. Ini bagus loh, masih bagus. Ustaz, gimana nih? Mobil saya mogok tadi, mobil Ustaz sama saya. Waduh, saya nggak tahu. Enak nggak? Yang repot nanti tidak tahu, dia tahu, tidak tahu, dia tidak tahu. Jadi yang nomor 2 ini dia tahu bahwa dia tidak tahu. Pak, ini bacanya gimana? Wah, kalau ini saya nyerah deh. Enak nggak? Enak. Ada lagi yang ketiga, dia tidak tahu bahwa dia tahu, perlu diberi tahu. Pusing nih. Dia tidak tahu, Pak, Bapak punya potensi loh. Nah, kamu ini punya potensi ini, Nak. Saya bisa baca, kamu kayaknya Bapak cocok deh. Ini pentingnya pembimbing guru. Bapak nggak usah ngamalin yang aneh-aneh, Pak. Maaf ya, sudah umur 70 ke atas, cari nikmatnya saja. Pendek. Kayak tadi misalnya subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikatu wa ruh. Wah, itu luar biasa. Tek. Jangan Bapak udah umur 70 kalau bisa tiap malam Yasin 7 kali, Pak. Wah, repot itu. Repot nggak, Pak? Kalau cuma Yasin sih enak ya. Berarti dia tidak tahu bahwa dia tahu. Saya akan kasih, kamu bagusnya di fakultas ini deh. Banyak loh, orang tidak tahu kita beritahu. Yang repot tidak tahu, tidak. Ini yang banyak sekarang terjadi, Pak. Dia nggak tahu pengetahuan politiknya cuma sekian komen, berantakan nggak? Dia nggak tahu tentang dunia militer, bicanya seolah-olah udah banyak nggak? Nggak tahu tentang Islam, tapi di luar mengomentari Rasulullah kayak apa? Kacau nggak? Nah, jadi Pak, ya, orang yang sudah tahu kok sepak terjangnya seperti itu menandakan dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Jadi hati-hatilah berhadapan dengan orang yang tidak tahu, dia tidak tahu. Makanya dalam Islam mending falyakul khairon au liyasmut, lebih baik berkata yang baik atau diam. Karena kalau kita sandingi, kita ladeni, dia nggak tahu, hanya sok tahu. Gitu ya. Nah, dalam agama khususnya, saya sejak belajar agama dari anak-anak remaja, saya menghayati betul yang namanya surat As-Saff ayat 4. As-Saff ayat 2, 3, 4. Yang saya hayati itu surat As-Saff surat ke-61 ayat 2 dan 3. Apa itu? Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, lima taqulu ma la taf'alun. Kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tiada kamu perbuat? Resikonya besar. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah benci, murka kamu mengatakan sesuatu tapi kamu sendiri tidak berbuat. Yuk tahajud ya Pak. Saya nggak pernah tahajud, Allah murka. Kalau bisa Senin Kemis, saya nggak pernah Senin Kemis, Allah murka. Hayati, pahami Fatihah, saya sudah jalani, insya Allah Allah nggak murka. Nah, kalau memahami itu aja juru dakwah khususnya ya.
Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala taqilun. Atamuruna an-nas, kenapa wahai juru dakwah kamu ajak manusia ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar? Ayo kerjakan kebaikan, cegah kemunkaran. Wa tansawna anfusakum, tapi kamu lupa pada dirimu sendiri. Kau aja kamu enggak lakukan. Kau nyuruh cegah kemunkaran, kamunya sendiri munkar. Apalah taqilun, Allah enggak tanggung-tanggung singgung. Apa kamu enggak mikir? Wah, repot itu digitu nama Allah. Iya enggak? Nah, intinya kurangnya apa, Pak? Bukan enggak tahu, kurang penghayatan dan pengamalan. Dan ini semua kuncinya ada di Maliki Yaumiddin. Kalau dia udah Maliki Yaumiddin, aku takut ada hari pembalasan.